Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RK Arvanka. Saya dari Prodi Administrasi Negara kelas A dengan nomor induk mahasiswa 11125000024. Saya Rugis Farhan dari Prodi Administrasi Negara kelas A dengan NIM 11125000011. Pada video kali ini kita akan menjelaskan materi hukum administrasi negara dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SHMSI. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang yang pertama, yaitu pengawasan administrasi negara dan peran lembaga pengawas eksternal, yaitu 3 lembaga utama diuraikan dengan tugas dan fokusnya. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan audit pengelolaan keuangan negara dengan laporan sebagai acuan perbaikan dan penegakan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengawasi, mencegah, dan menindak kasus korupsi, terutama pada pejabat publik. Ombudsman Republik Indonesia menangani laporan administrasi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan pelayanan publik. Yang berikutnya adalah mekanisme pengawasan. Langkah-langkah pengawasan administrasi negara mencakup 5 tahap utama. Yang pertama, perencanaan, menyusun program berdasarkan area rentan, pelaksanaan mengumpulkan data dan pemeriksaan proses, evaluasi menganalisis penyimpangan, atau pelaporan penyusunan rekomendasi perbaikan, serta tindak lanjut termasuk sanksi. Tantangan pengawas, yaitu presentasi menyoroti 3 isu krusial dalam reformasi birokrasi, korupsi dan kolusi, sulit dideteksi pada pejabat tinggi, kurangnya transparansi karena sistem tertutup dan akses informasi publik terbatas, serta pengawasan lemah akibat keterbatasan sumber daya manusia pengawas. Solusi dan studi kasus. Solusi mencakup peningkatan kapasitas pengawas melalui pelatihan, transparansi pemerintah via open data, dan penguatan independensi lembaga studi kasus KPK pada kasus korupsi EKTP. Menunjukkan peran pengawas dalam mengungkap penyimpanan dan mencegah kerugian negara. Referensi meliputi buku hukum administrasi negara, undang-undang, serta laporan BPK, KPK, dan Ombudsman. Kesimpulannya adalah menekankan bahwa pengawasan sebagai elemen kunci efektivitas keadilan dan transparansi pemerintah dengan peran vital lembaga internal eksternal untuk akuntabilitas pejabat. Definisi dan jenis sengketa. Sengketa administrasi negara didefinisikan sebagai perselisihan antara warga atau badan hukum dengan pemerintah akibat tindakan administratif seperti pencabutan izin usaha atau denda. Jenis utama meliputi sengketa tata usaha negara atau STUN yang bersifat konkret, individual, dan final. Contohnya pembatalan izin oleh pejabat daerah, serta sengketa non-STUN terkait pelanggaran hak dalam pelayanan publik. Proses penyelesaian dimulai melalui jalur administratif seperti pengaduan internal atau banding ke instansi terkait. Jika tidak memuaskan, lanjut ke pengadilan tata usaha negara atau PTUN dengan tahapan pengajuan gugatan, pemeriksaan bukti dan saksi, serta putusan hakim seperti pembatalan keputusan pejabat. Alternatif non-litigasi mencakup mediasi atau musyawarah dengan mediator netral. Kedua, ada arbitrase, keputusan mengikat dari arbitrator dan negosiasi langsung. Lembaga berwenang PTUN berperan utama menyelesaikan sengketa keputusan pejabat TUN yang melanggar hak warga dengan yurisdiksi hukum publik. Ombudsman Republik Indonesia menangani maladministrasi seperti penyalahgunaan wewenang atau penundaan, memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi. Tantangan dan solusi. Tantangan utama adalah birokrasi berbelit memakan waktu, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan sumber daya PTUN menghadapi volume kasus tinggi. Upaya peningkatan meliputi aksesibilitas PTUN yang lebih sederhana, transparansi keputusan administrasi dengan penjelasan jelas, serta sosialisasi hukum untuk edukasi masyarakat. Contoh kasus, pengusaha gugat pencabutan izin usaha di PTUN Surabaya, dimenangkan karena prosedur tidak dipenuhi.
Yang berikutnya adalah tanggung jawab pemerintah dan pegawai negeri sipil dalam hukum. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab ialah pemerintah didefinisikan sebagai kewajiban melaksanakan tugas administratif sesuai hukum. Sementara tanggung jawab PNS mencakup pelaksanaan tugas berdasarkan hukum, etika, dan norma. Prinsip pendukung meliputi legalitas, tindakan sah hanya berdasarkan hukum, akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban atas keputusan, dan transparansi yaitu aktivitas terbuka untuk audit. Dasar hukum dan sumber teori. Dasar hukum utama adalah UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, dan UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sumber teori dari Philippus M. Hodgson tahun 2008 menekankan kewajiban hukum tanpa melanggar hak warga. Ridwan HR atau tahun 2006 pada AUPB Imli Asidiki tahun 2006 pada Rule of Law, serta Max Weber pada birokrasi sistematis. Jenis tanggung jawab. Tanggung jawab pemerintah terdiri dari hukum, yaitu melaksanakan keputusan administratif, moral etis sesuai standar etika, dan finansial, pengelolaan keuangan transparan. Untuk PNS administratif, patuhi aturan tugas, disiplin sesuai aturan, dan pidana tunduk hukum pidana seperti korupsi. Mekanisme pengawasan dan sanksi. Pengawasan pemerintah meliputi jenderal dan eksternal, BPK, KPK. Untuk PNS internal atau inspektorat atau eksternal, ombudsman. Sanksi pelanggaran mencakup administratif atau teguran sehingga pemberhentian, dan pidana yaitu hukum korupsi. Kesimpulan dari kasus adalah kasus pelanggaran mencakup korupsi pejabat publik dan kelalaian administratif yang merugikan negara. Kesimpulan menekankan tanggung jawab sebagai pilar hukum administrasi negara dengan akuntabilitas, transparansi, integritas, dan pengawasan efektif untuk pemerintah bersih. Definisi utama hukum administrasi negara didefinisikan sebagai cabang hukum yang mengatur aktivitas pemerintah dalam fungsi administrasi. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Sementara implementasi adalah proses penerapan hukum administrasi negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Hubungan hukum administrasi negara dan kebijakan publik. Kebijakan publik memerlukan kerangka hukum dari hukum administrasi negara untuk menjamin legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam perumusan serta pelaksanaan. Contohnya disebutkan seperti kemenangan pemerintah Indonesia dalam arbitrase internasional di International Center of Settlement of Investment di Putney, Washington. Tahapan implementasi. Tahapan mencakup perumusan kebijakan berdasarkan hukum administrasi negara dan partisipasi publik. Pelaksanaan oleh aparat pemerintah sesuai peraturan serta pengawasan untuk memastikan kesesuaian dengan hukum, aturan, prinsip, dan contoh. Prinsip utama meliputi legalitas kebijakan berdasarkan hukum, akuntabilitas tindakan dapat dipertanggungjawabkan, dan transparansi proses pengambilan keputusan terbuka. Contoh implementasi: pengelolaan limbah industri via UU Lingkungan Hidup, dana BOS untuk pendidikan, serta penyaluran bantuan sosial berdasarkan peraturan pemerintah. Tantangan dan solusi. Tantangan utama adalah kurangnya kepatuhan hukum, birokrasi lambat, serta keterbatasan SDM dan finansial. Solusi mencakup penguatan regulasi, pelatihan aparatur seperti pelatihan di Hotel Rooms INC 29 Agustus sampai 1 September 2014, dan peningkatan pengawasan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.